Strategi trading bisa sama, tapi hasil jauh berbeda. Kok bisa? Tentu, karena yang nentuin itu bukan cuma strategi trading aja, tapi juga gimana money management yang diterapkan oleh seorang trader, baik trader pemula ataupun trader pro. Peran money management ini sangat penting buat mereka supaya bisa bertahan di dunia trading. Jadi apa sih perbedaan money management yang diterapkan oleh trader pemula dan trader pro? Banyak trader mengalami kegagalan di trading bukan karena strateginya jelek, tapi karena money manajemennya berantakan. Mau sebagus apapun strategi tradingnya, kalau money manajemennya nggak diatur, bisa diibaratkan kayak nyetir kendaraan tanpa menggunakan rem sama sekali. Berbahaya, ada resiko yang sangat besar terjadinya kecelakaan. Begitu juga di trading. Tanpa money management yang terukur, akan ada resiko akun trading kalian bisa terkena margin call atau bahkan auto cut. Jadi, di video ini kita akan membahas perbedaan money management yang diterapkan oleh trader pemula dan trader pro. Chapter 1, trading bukan cuma soal cuan. Buat trader beginner atau pemula, money management biasanya adalah hal yang paling sering diabaikan. Mereka lebih fokus mencari sinyal yang akurat, indikator yang pasti cuan, dan strategi entry yang kelihatannya keren. Akibatnya, banyak pemula yang masuk ke market dengan lot yang terlalu besar, tanpa stop loss atau bahkan menggunakan seluruh modal yang tersedia untuk satu posisi aja. Mereka mikir, kalau udah yakin, kenapa harus ragu? Tapi justru mindset ini yang paling cepat bikin modal mereka habis dalam waktu yang singkat. Misalnya, modal $1.000, langsung entry satu lot tanpa pertimbangan dan analisis apapun, karena ngerasa pede aja. Tapi setelah ditunggu beberapa saat dan harganya berbalik arah seperti ini, jadinya floating loss besar dan akhirnya di cut loss karena panik. Bukan strateginya yang salah, tapi karena nggak ada money manajemennya. Pemula juga sering overtrade. Mereka buka banyak posisi dalam sehari tanpa memperhitungkan total resiko yang harus dipertimbangkan. Dan ketika kena serangkaian loss, mereka bingung, kok cepet banget MC-nya ya? Kenapa ini terjadi? Karena mereka belum menganggap money management sebagai bagian dari struktur strategi tradingnya. Mereka belum sadar bahwa trading itu bukan tentang profit di setiap posisi, tapi tentang bagaimana caranya bisa bertahan di dunia trading dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan trader pro, cara pandang mereka terhadap money management sangat berbeda. Mereka sadar bahwa trading itu soal probabilitas. Money management adalah cara untuk mengendalikan resiko. Dan tanpa kontrol resiko, strategi sebagus apapun tetap bisa gagal. Trader pro biasanya sudah mulai menghitung risk per trade. Misalnya, mereka hanya ambil resiko 1 atau 2% dari modal per posisi trading. Jadi, kalau modalnya $1.000, maka risk per trade-nya hanya sekitar $10-20. Mereka juga konsisten pakai stop loss, bukan karena mereka takut, tapi karena mereka sadar bahwa market bisa bergerak di luar ekspektasi dan trading plan. Dan dengan stop loss, mereka jadi tahu batas maksimal kerugian mereka. Money management di level trader pro juga meliputi position sizing yang sesuai dengan besar batasan resiko. Max drawdown allowance, misal modal di akun trading turun 10%. Berhenti trading dulu untuk melakukan evaluasi. Trading journal untuk mencatat semua transaksi trading, mulai dari risk-reward ratio, win rate, dan statistik penting lainnya. Trader pro juga sangat berhati-hati ketika mengalami fase profit beruntun, karena mereka tahu euforia bisa memicu overconfident. Maka dari itu, mereka tetap disiplin terhadap batasan resiko meskipun sedang dalam fase euforia tersebut. Salah satu hal yang jadi ciri khas trader pro adalah mereka lebih fokus ke proteksi modal daripada ngejar profit besar secara instan. Karena mereka sadar bahwa kehilangan peluang itu bisa diterima, tapi kehilangan modal berarti kehilangan peluang selamanya. Chapter 2, trading harus tahu dan atur resiko. Semua trader masuk ke dunia trading karena satu alasan, ingin profit. Dan itu bukan hal yang salah. Tapi masalahnya, banyak trader pemula yang datang dengan ekspektasi yang keliru. Mereka percaya, asal punya strategi yang bagus, semua masalah selesai. Mereka cari indikator terbaik, sinyal akurat, bahkan robot auto profit. Tapi begitu masuk ke market dan posisi trading mereka rugi beberapa kali secara berturut-turut, mental mulai goyah. Lalu, apa yang dilakukan? Tambah lot 2 kali lipat dari sebelumnya. Entry tanpa analisa, dan bahkan revenge trade untuk balikin kerugian dari sebelumnya. Hasilnya, loss makin besar.
Bukan cuma modal di akun trading yang habis, tapi kepercayaan diri pun ikut runtuh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka nggak punya konsep risk management. Buat trader pemula, resiko itu adalah hal yang harus ditolak, bukan dikelola. Mereka mikir, kalau gue rugi, berarti gue gagal. Padahal, loss itu juga salah satu bagian dari trading. Tapi, kalau kamu masuk market dengan mindset setiap hari harus profit dan harus profit di setiap posisinya, maka kamu akan selalu panik saat market bergerak nggak sesuai dengan harapan atau analisa. Inilah alasan kenapa banyak akun trading terkena margin call bukan karena strateginya yang salah, tapi karena ekspektasi dan manajemen resikonya yang salah total. Sekarang kita lihat bagaimana cara trader pro melihat sebuah resiko. Mereka tahu satu hal yang sederhana tapi sangat penting. Di dunia trading, kamu nggak bisa kontrol market, tapi kamu bisa kontrol emosi kamu. Itu kenapa mereka selalu masuk ke market bukan dengan harapan harus profit berapa, tapi dengan berapa batasan loss yang bisa gue terima. Makanya, ketika sebelum entry, mereka udah tahu berapa lot yang akan digunakan, di mana letak take profit dan stop loss, dan berapa persen resiko maksimal dari modal yang siap diterima. Umumnya 1-2% per posisi trading. Kalau setupnya salah, ya tinggal biarkan aja posisi tradingnya terkena stop loss. Emosi tetap stabil karena mereka sudah mengukur batas kerugiannya dari awal. Trader pro juga ngerti. Di sini mereka bukan untuk mencari profit di hari ini, tapi untuk survive di market forex selama 1, 5, bahkan 10 tahun ke depan. Mereka sadar bahwa kalau gue disiplin terhadap risk management, potensi gue buat profit konsisten jadi lebih besar. Chapter 3. Pentingnya money management trading. Satu hal penting yang harus dipahami trader pemula adalah money management bukan tentang menambah profit, tapi tentang menjaga modal supaya bisa tetap bertahan dan berkembang. Trader pemula biasanya belum memiliki konsep position sizing yang jelas. Mereka memilih ukuran lot berdasarkan emosi, keyakinan terhadap sinyal, atau lebih parah, sisa margin yang tersedia. Hal yang sering dilakukan pemula adalah entry dengan ukuran lot yang tidak menentu, tidak menghitung jarak stop loss dan dampaknya ke modal, buka banyak posisi sekaligus, dan tidak tahu berapa maksimal loss yang bisa ditanggung dalam satu trade. Masalah utamanya adalah mereka belum benar-benar memahami resiko yang ada di trading. Trader pemula berpikir semakin besar lotnya sama dengan semakin besar cuannya. Ya nggak salah, tapi mereka lupa ada kenyataan semakin besar lot tanpa perhitungan, sama dengan semakin besar juga resikonya terkena margin call. Di titik ini, yang dibutuhkan pemula adalah kesadaran bahwa setiap posisi trading yang diambil adalah komitmen terhadap resiko tersebut. Jika tidak dihitung, itu sama aja dengan berjudi, bukan trading. Dibandingkan dengan trader pro, mereka menggunakan fase pengelolaan resiko berbasis angka. Mereka nggak lagi nanya seberapa banyak gue bisa untung, tapi seberapa banyak gue rela rugi kalau trade gue nggak sesuai plan. Position sizing buat trader pro melibatkan risk per trade tetap, biasanya 1-2% dari total modal. Menghitung jarak stop loss secara teknikal, menggunakan rumus position sizing sama dengan risk per trade dibagi stop loss dalam pip dikali nilai per pip. Contoh sederhana, modal $1.000, risk per trade 1% sama dengan $10. Stop loss 50 pip. Nilai pip $10 per lot. Maka position size-nya 10 dibagi 50 dikali 10 sama dengan 0,02 lot. Trader pro sudah paham bahwa ukuran posisi trading itu fleksibel tergantung setup-nya. Kalau SL-nya lebar, lotnya diperkecil. Kalau SL-nya sempit, lotnya bisa sedikit diperbesar. Selama total kerugian tidak melebihi batas resiko yang sudah ditentukan. Mereka juga belajar membedakan trade yang bagus bukan yang profitnya besar, tapi yang bisa dijalankan sesuai dengan rencana dan manajemen resikonya. Di fase ini, kontrol emosi juga mulai terbantu karena ada struktur yang lebih jelas. Trader tahu setiap kerugian sudah ditentukan sejak awal. Nggak ada shock ketika rugi dan nggak ada euforia saat untung besar. Dalam dunia trading, strategi yang sama bisa menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Tergantung bagaimana seorang trader mengatur money manajemennya. Trader pemula seringkali terlalu fokus pada profit dan strategi, tapi lupa bahwa money management adalah fondasi utama supaya mereka bisa bertahan lebih lama di market. Sementara itu, trader pro berpikir sebaliknya. Mereka sadar bahwa market tidak bisa dikendalikan, tapi mereka bisa mengukur dan mengelola resiko dengan baik dan benar.
Karena pada akhirnya, tujuan utama dalam trading bukan sekedar mencari profit besar di hari ini, tapi membangun konsistensi trading dalam jangka waktu yang panjang. Sekian video kali ini. Buat kamu yang masih ada di fase trader pemula, jangan khawatir dan jangan berhenti. Kamu bisa bertransisi menjadi trader pro selama kamu tetap fokus dan konsisten melewati proses dan tahapan yang harus dilalui untuk menjadi trader pro. Buat kamu yang serius ingin melatih pemahaman trading yang lebih dalam dan mulai menghasilkan uang dari trading tapi masih takut menggunakan akun live, kamu bisa latihan dulu menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe karena di channel ini kita akan belajar bareng-bareng. Komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan dan sampai jumpa di video selanjutnya.